Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzal Hakim dari kelas 10 MIPA 7. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat, kehidupan ekonomi, dan juga hasil budaya-budaya dari kerajaan Gua Tallo. Oke, mari kita ke materinya. Nah, kerajaan Gua Tallo atau ada juga namanya sebagai Gua dan Tallo adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1605, tepatnya di Sulawesi Selatan pada saat ini. Nah, pada awalnya dua kerajaan ini berdiri sendiri, dipimpin oleh masing-masing raja, yaitu Daeng Mandrabiya yang memimpin kerajaan Gua dan Karaeng Matoaya yang memimpin kerajaan Tallo. Posisi kerajaan Gua dan Tallo ini saling berdampingan dan terjadinya kesepakatan untuk menyatukan wilayah dua kerajaan ini setelah ditandai dengan masuknya agama Islam kedua pemimpin kerajaan ini. Sebagai rajanya adalah Daeng Mandrabiya, kemudian Karaeng Matoaya sebagai perdana menterinya. Setelah memeluk agama Islam, kedua pemimpin kerajaan Gua Tallo ini memutuskan menyatukan wilayah ini mengganti namanya. Daeng Mandrabiya menjadi Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya berubah nama menjadi Sultan Abdullah. Kedua sultan ini sangat dibenci oleh VOC atau Belanda karena beragama Islam dan juga tidak mau menerima kapal dagang VOC di pelabuhan Gua Tallo. Setelah Sultan Alauddin wafat tepatnya 15 Juni 1639, dia pun digantikan oleh Sultan Muhammad Said yang tetap menantang VOC atau Belanda yang licik dan rakus. Bahkan sampai masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, yaitu putra dari Sultan Muhammad Said, ini juga sangat gigih menentang Belanda atau VOC, dan perseteruannya memuncak sehingga terjadilah Perang Makassar pada tahun 1660. Nah, dalam perang tersebut, selain Sultan Hasanuddin melawan VOC, beliau juga melawan Arupalaka yang melakukan pemberontakan karena dihasut dan diadu domba oleh Belanda. Sultan Hasanuddin yang dijuluki Belanda sebagai Ayam Jantan dari Timur karena kebenarannya ini mengalami kekalahan dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan Gua Tallo. Kerajaan Gua Tallo atau dikenal juga Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim yang posisi wilayahnya sangat menguntungkan dalam hal perdagangan, nelayan, juga pelayaran. Proses perdagangan di wilayah ini tergolong sangat pesat perkembangannya, khususnya di Indonesia bagian timur. Penyebab membuat kerajaan Makassar atau Gua Tallo ini menjadi pusat perdagangan yang pesat diantaranya adalah posisinya yang strategis, pelabuhan yang baik, dan dikuasainya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, dan menyebabkan banyak pedagang seperti Portugis, Inggris, dan juga Denmark pindah ke Indonesia bagian timur. Saat itu benteng Sumba Opu. Benteng ini berbentuk persegi 4, terbuat dari batu bata yang memiliki ukuran bervariasi. Sebagian sisi dari benteng ini panjangnya kurang lebih ada 2 km dan tinggi temboknya kira-kira 7-8 meter, dengan tinggi tebal yang dimiliki oleh benteng Sumba Opu ini adalah 300 cm. Dua itu kompleks makam Raja Gua Tallo. Makam ini sudah digunakan mulai abad ke-17 sampai ke abad ke-19 yang masih berada dalam benteng Tallo pada sudut sebelah timur laut. Kompleks makam ini terletak di Kecamatan Tallo, Kota Madia, ujung pandang, berada di pinggir sungai Tallo. Yang ketiga itu Balak Lompoa Rigoa. Pada tahun 1936, bangunan ini dibangun sebagai tempat kediaman raja, juga sebagai tempat pemerintahan kerajaan. Sebelumnya juga ada tempat sebagai pusat pemerintahan sebelum Balak Lompoa Rigoa yang dibangun letaknya tidak jauh dari tempat ini. Nah, terakhir itu Fort Rotterdam. Benteng ini dibangun di pinggir pantai sebelah barat dari kota Makassar saat ini dengan nama Fort Rotterdam. Nama asli dari benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 pada tahun 1545. Oke, dan itu saya materinya. Dan pada saat adanya wabah COVID-19 ini sebaiknya kita untuk tinggal di rumah, stay at home, bekerja di rumah, dan juga belajar dari rumah. Dan selalu kita mencuci tangan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.